Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Nantastia sendiri. Nama saya Ahmad Hidayatullah Purba. Nama saya Rena Zafira. Nama saya Cantika Tamarus sendiri. Nama saya Kesha Pritiwandari. Nama saya Gita Cucukuliti sendiri. Kali ini kami akan mempresentasikan video mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Kalimantan. Dan pada saat kali ini kami akan mempresentasikan video mengenai perang Banjar yang terjadi pada tahun 1859 hingga 1863. Selamat menonton videonya. Perang Banjar merupakan perang untuk melawan kolonial Belanda yang dimulai pada tahun 1859 hingga 1863. Yang ini termasuk dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia. Nama lainnya adalah Perang Kalimantan Selatan atau Perang Banjar Barito karena letaknya di Kesultanan Banjar. Wilayah perang ini meliputi Kalimantan Selatan, dan tengah konflik ini dimulai ketika Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Ternyata Belanda menginginkan hal yang lebih, yaitu ikut campur di urusan kerajaan, yang tentunya membuat situasi kerajaan bertambah kalut. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita simak videonya. Di Indonesia, pada abad ke-16, Belanda atas nama United India Company sudah datang dan menjalin kontrak di Pulau Kalimantan, tepatnya pada tahun 1616 dan tahun 1635. Kontrak pertama perdagangan lada ditandatangani bersama dengan Kesultanan Banjar. Waktu itu, lada merupakan produk mewah di Eropa, yang tentunya menjadi alasan utama Belanda berada di tempat ini. Beberapa dekade berikutnya, setelah muncul peperangan kecil dan bentrokan senjata karena kontrak lada yang tidak dipenuhi. Yang paling serius adalah insiden pembunuhan 64 orang Belanda dan 21 orang Jepang di kota Waringin pada tahun 1638. Pada abad ke-19, Herman William Daendels selaku gubernur Hindia Belanda memutuskan untuk meninggalkan Banjarmasin atas pertimbangan tidak ekonomis. Kemudian, Inggris mengambil alih Kalimantan atau sebagai akibat dari Perang Napoleon pada tahun 1811. Namun, pada Desember 1816, kewenangan Kalimantan kembali dari Inggris ke Belanda. Belanda menandatangani kontrak baru dengan Voltes pada Januari 1817. Bendera Sultan diganti dengan bendera Belanda. Perlahan, kekuasaan Sultan digantikan oleh Hindia Belanda di tahun Belanda. Di tahun-tahun berikutnya, timbul pemberontakan kecil dan ada kontrak tidak adil yang ditandatangani Sultan Tahmidullah I. Sultan Tahmidullah I memiliki 3 orang anak yang bisa menggantikan kedudukannya sebagai sultan, yaitu Pangeran Amir, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Rahmat.
maka muncullah Pangeran Nata yang merupakan saudara Sultan Tamidula I. Antagonis ini membunuh Pangeran Amir yang selamat. Belanda lalu mengangkat Pangeran Nata menjadi Sultan Tamidula I. Pangeran Amir selamat karena ia meninggalkan wilayah kerajaan dan pergi ke saudara ibunya, tepatnya di daerah Batu Cilin. Dan Pangeran Amir juga mendirikan kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Kusana. Disinilah Pangeran Amir membangun kekuatan untuk melakukan penyerangan. Kembali ke wilayah kesultanan, Pangeran Amir yang selama tentu tidak menerima Sultan Tamidula II menjadi Sultan Banjar. Setelah Pangeran Amir merasa cukup kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Sultan Tamidula II, konflik pun meluas. Setelah beberapa tahun, dengan mudahnya Sultan Tamidula II dan Belanda mengalahkan Pangeran Amir. Pangeran Amir ditangkap dan dibuang ke Silion atau Sri Lanka. Tapi kemenangan atas Pangeran Amir ini tidaklah gratis. Sultan Tamidula II harus membayar daerah Kota Waringin, Bulungan Pasir, dan Kutai kepada negara Belanda. Maka muncullah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah putra dari Pangeran Amir yang lahir di tahun 1809. Pangeran Antasari kecil sedang membenci kehidupan istana yang penuh dengan politik, intrik, dan pengaruh kekuasaan kolonial Belanda. Dia lebih sering hidup di masyarakat biasa, bermain bersama rakyat biasa, hidup bertani dan berdagang, serta mempelajari agama Islam dengan para ulama agama Islam yang sangat berpengaruh di kehidupan Pangeran Antasari. Tak heran, Pangeran Antasari memiliki akhlak yang baik seperti jujur, ikhlas, dan pemurah hati. Pangeran Antasari juga sangat tabah dalam menghadapi cobaan dan memiliki pandangan yang cukup luas dan jauh, sehingga dia sangat disukai oleh rakyat. Sehingga Pangeran Antasari menjadi pemimpin yang baik bagi rakyat Kalimantan Selatan. Setelah kondisi kesultanan cukup memprihatinkan, tidak stabil dan kacau, Sultan Tamidula II wafat dan digantikan oleh Sultan Sulaiman yang hanya 2 tahun memerintah. Lalu, Sultan Adam yang melanjutkan pemerintahan wilayah Kesultanan Banjar sekarang tinggal sedikit, yaitu Banjarmasin, Hulu Sungai, dan Martapura. Sedangkan wilayah lainnya itu sudah dikuasai oleh pihak Belanda. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1826 itu cukup merugikan Kesultanan Banjar. Isinya yaitu Kesultanan Banjar tidak bisa membuka hubungan diplomatik dengan negara lain selain Belanda. Pengecilan wilayah Kesultanan Banjar karena beberapa bagian wilayah menjadi milik dan diawasi oleh Belanda. Tokoh yang memangku jabatan Mangkubumi pun harus disetujui oleh pemerintah Belanda. Padang perburuan yang menjadi tradisi dan penuh dengan menjalankan pun harus diserahkan ke Belanda, seperti Pajang Baliga, Pajang Pacakan, Padang Simukuran, Padang Ujung Karangan, dan Padang Atira. Penduduk sekitar berburu di Jangan itu, pajak penjualan Intel pun didapat oleh Belanda dengan jumlah 10% dari harga instan. Dan harga pembeliannya juga diatur oleh Belanda.
Satu-satunya yang terlihat baik adalah Belanda melindungi Kesultanan Banjar apabila diserang oleh musuh, baik musuh dalam negeri maupun luar negeri. Kelihatannya Belanda melindungi kedaulatan Kesultanan Banjar, tapi justru musuh Kesultanan Banjar adalah Belanda itu sendiri. Perjanjian yang tidak seimbang itu tentu dipengaruhi oleh tindakan pendahulu Sultan Adam, yaitu Pangeran Nata. Pangeran Nata yang dibantu oleh Belanda untuk merebut kekuasaan bagaikan bersekutu dengan setan. Akibatnya, Pangeran Nata harus membalas budi Belanda dengan perjanjian yang sangat menguntungkan Belanda, baik dari jangka yang pendek maupun jangka panjang. Perang Banjar pada 28 April 1859 terjadi setelah Sultan Adam dekat Pangeran Tamjinilah diangkat oleh Sultan Banjar. Padahal rakyat Banjar ingin agar Pangeran Hidayatullah yang menjadi sultan, karena dia adalah putra dari Sultan Adam. Tetapi Belanda tetap memaksa agar Pangeran Tamjinilah tetap menjadi sultan dan Pangeran Hidayatullah hanya sebagai mangku bumi. Penindasan dan perlakuan Belanda yang seenaknya sendiri pada rakyat Kesultanan Banjar membuat rakyat marah. Pemerintah Hindia Belanda mulai waspada akan kemunculan pemberontak. Penduduk Banjar mulai melawan Belanda dengan membawa semangat perang agama. Kelemahan Sultan Tamjidillah mulai mengakibatkan kekacauan, kondisi yang semakin panas, membuat Pangeran Antasari tampil menjadi pemimpin rakyat Banjar. Awalnya, Pangeran Antasari menghimpun kekuatan rakyat yang sudah muak pada Belanda. Lalu Pangeran Hidayatullah yang juga diajak kini menjadi mangku bumi Belanda. Lalu Pangeran Hidayatullah yang juga diajak kini menjadi mangku bumi. Pangeran Hidayatullah pun setuju, dan pada tanggal 28 April 1859 pecahlah Perang Banjar. Pihak Kesultanan Banjar dipimpin oleh pahlawan nasional yang sangat dikenal, yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah, Demang Leman Haji, Bu Yasin Tumanggung, Antaludin, Pangeran Amrullah, dan lain sebagainya. Serangan mengarah ke tambang Naswa Oranye milik Belanda dan benteng Pangeran sebagai reaksi pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi dan mengutus Kolonel Augustus Johanna van der Steen untuk mengambil alih komando militer. Ia dibantu oleh Letnan Kolonel JYJ. Setelah berhasil menguasai dua tempat tersebut, muncullah pertempuran di berbagai tempat lain, seperti pertempuran Benteng Terbang Yahudi Agustus 1859, pertempuran Benteng Gunung Lawak pada tahun 1859, pertempuran Munggut Ayur pada Desember 1859, pertempuran Amawasung pada Muhai 1860, dan Tumanggung Surapati sukses merusak kapal Andros di Sungai Barito. Keberpihakan Pangeran Hidayatullah pada rakyat semakin jelas dan menjadi anti Belanda. Ia menolak tuntutan agar Belanda menyerah, hingga akhirnya Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada Juni 1865. Memerintahkan seorang petinggi Belanda untuk memerintah Kesultanan Banjar. Perang Banjar semakin meluas setelah kepala daerah dan para ulama juga bergabung dengan pemberontak. Mereka memperkuat tentara Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah untuk melawan penjajah. Datangnya pasukan pemberontak kalah oleh persenjataan Belanda yang begitu canggih dan modern. Setelah terus berperang hingga 3 tahun, Pangeran Hidayatullah mengerah ke Belanda pada tahun 1861 dan dibuang ke daerah yang jiwa menyerahnya.
pangeran itulah membuat Pangeran Antasari menjadi satu-satunya pemimpin pemberontak dan keturunan Kesultanan Banjar untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi. Pangeran Antasari meneriakkan slogan hidup untuk Allah dan mati untuk Allah, sehingga rakyat, alim ulama dan pejuang mengakui Pangeran Antasari sebagai penambah Amiruddin Qari Fathul Mukmin. Pangeran Antasari tidak bisa menolak dan dia harus mengemban kedudukan yang dipercayakan rakyat dan kaum ulama sepenuhnya. Ia begitu tawakal kepada Allah. Sekarang, Pangeran Antasari bertugas sebagai kepala pemerintahan komando tertinggi perang dan pemimpin Islam tertinggi sejarah perang Banjar semakin mendekati akhir kekalahan. Kesultanan Banjar sedikit demi sedikit semakin tampak. Pasukan Belanda dipatok berbagai persediaan dan pasukan bantuan dari Batavia. Karena terus terdesak, Pangeran Antasari memindahkan markas komando dari Sungai Tawe. Dari sana, Pangeran Antasari itu dan dua putranya seperti Gusti Demang Lehman dan Tumanggung Surapati. Tapi beberapa hari kemudian, Pangeran Antasari wafat lalu dimakamkan di Hulu, Tiwi. Meskipun Pangeran Antasari sudah wafat, pemberontakan pada Belanda masih berlanjut dan sekarang dipimpin oleh dua putranya. Tetapi tetap saja perlawanan melemah dan perbedaan kekuatan yang ikan di tahun-tahun akhir. Perang Belanda berhasil menangkap dan membunuh beberapa tokoh perjuangan, contohnya Tumanggung Aryapati dan Kiai Demang Lehman. Sedangkan yang gugur yaitu Tumanggung Mancanegara, Tumanggung Noro Panglima, Bukhari, dan Rashid. Menentu Pangeran Antasari yaitu Pangeran Parbatasari tertangkap oleh Belanda ketika bertempur di Kalimantan Timur pada tahun 1866. Ia diasingkan ke Tondano di Sulawesi Utara. Panglima Bakumpai juga rangkap dan digantung pada tahun 1950. Banjarmasin, Uti Muhammad teman juga wafat di pertempuran berat kuning di daerah Barito. Hasil akhir dari kekalahan Kesultanan Banjar, sejarah Perang Banjar selesai pada tahun 1965. Ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjarmasin. Korban dari pihak Belanda lebih dari 6.000 jiwa, sementara pihak kolonial kehilangan 3.000 hingga 5.000 orang. Dan 2 kapal uap yang tenggelam pasca perang ini, Belanda semakin menunjukkan taring dan kukunya di tanah Kalimantan. Demikianlah kisah Perang Banjar. Terima kasih.